tearing out pieces of me to replace the broken pieces of you. Back again with me, Dwi Aksami. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan dengan keadaan yang baik-baik saja ya di tengah pandemi COVID-19 ini. Semoga kita semua tetap sehat, rajin-rajin cuci tangan, dan please stay at home jika tidak ada keperluan mendesak yang mengharuskan kita untuk keluar rumah. Keep the social and physical distancing and happy working from home untuk teman-teman yang WFH, dan untuk teman-teman yang tetap harus bekerja di luar rumah, tetap semangat ya, dan tetap jaga kebersihan dan tetap jaga kesehatan. Nah, kebetulan nih pada hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Mei, yaitu Hari Buruh atau International Labour Day. Happy International Labour Day untuk semua tenaga kerja yang ada di seluruh dunia, dimanapun kalian berada. Tetap semangat ya, dan semoga keadaan ini cepat membaik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas dan sharing, because sharing is caring. Salah satu materi dari human capital yaitu indirect financial compensation atau employee benefits, lebih dikenal dengan kompensasi finansial tidak langsung. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi tentang direct financial compensation atau kompensasi finansial langsung. Apa sih sebenarnya perbedaan dari direct dan indirect financial compensation? Apa perbedaan dari kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial tidak langsung? Materi kali ini saya juga masih menggunakan rujukan yang sama, yaitu buku Human Resource Management dari Mondi dan Martusio, 14th edition. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bahas sedikit lagi mengenai compensation. Nah, fungsi dari pemberian kompensasi adalah untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan. Bentuk atas kompensasi ini bisa berupa uang, barang, ataupun fasilitas. Perbedaan antara direct dan indirect financial compensation adalah jika kompensasi finansial langsung, hak yang didapatkan karyawan adalah berupa uang tunai yang diberikan dalam bentuk gaji, upah, komisi, maupun bonus yang diberikan langsung oleh perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja. Namun pada kompensasi finansial tidak langsung memang juga berwujud uang tunai yang dikeluarkan oleh perusahaan, namun tidak diberikan langsung kepada karyawan tersebut. Nah, kompensasi tidak langsung ini merupakan pemberian keuntungan bagi pekerja di luar gaji atau upah tetap yang didapatkan karyawan tersebut, yang juga merupakan bentuk balas jasa, pelengkap, atau tunjangan yang diberikan dalam bentuk pelayanan karyawan karena diperlukan sebagai upaya penciptaan kondisi lingkungan kerja yang menyenangkan. Nah, baik kompensasi langsung ataupun tidak langsung, pada hakikatnya adalah hak seorang karyawan yang bertujuan untuk menghargai kinerja yang sudah dilakukannya. Selain
bermanfaat bagi karyawan. Pemberian kompensasi yang baik dan adil juga mempengaruhi perusahaan itu sendiri. Kompensasi akan menguntungkan perusahaan itu karena karyawan yang bahagia akan bekerja dengan lebih semangat, memotivasi karyawan untuk lebih produktif, menekan angka absensi buat yang sering bolos, serta menjadi pengikat keberadaan karyawan yang berkualitas. Nah, secara garis besar, kompensasi finansial tidak langsung dibagi menjadi 2 pengelompokan. Pengelompokan yang pertama yaitu legally required benefits dan discretionary benefit. Yang akan kita bahas pertama adalah legally required benefits. Nah, legally required benefits ini merupakan manfaat yang diberikan secara wajib dan mempunyai kekuatan hukum. Jadi, di sini perusahaan wajib hukumnya dalam memberikan tunjangan di luar kompensasi finansial secara langsung dalam kaitan pemenuhan kebutuhan karyawan itu sendiri. Nah, dari legally required benefits ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada social security atau jaminan sosial, yang kedua ada unemployment compensation atau kompensasi untuk pengangguran, yang ketiga ada worker compensation atau kompensasi untuk pekerja, yang keempat ada family and medical leave, yaitu cuti keluarga dan medis. Kita bahas satu persatu dari social security atau jaminan sosial. Nah, jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana yang diutarakan dalam deklarasi PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 dan Konvensi ILO nomor 102 tahun 1952. Nah, fokus utamanya adalah sebuah bidang dari kesejahteraan sosial yang memperhatikan perlindungan sosial atau perlindungan terhadap kondisi yang diketahui sosial, termasuk kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, dan anak-anak. Nah, jenis jaminan sosial ini dapat dibagi lagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu jaminan kecelakaan penumpang. Nah, kalau kita dengar kata-kata kecelakaan pasti serem banget kan. Jadi asuransi ini memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama pengguna kendaraan umum baik melalui darat, laut, dan udara. Di Indonesia, lembaga yang menangani asuransi kecelakaan penumpang adalah Jasara Harja. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan Jasara Harja ya. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas. Nah, dari undang-undang tersebut, setiap orang yang mengalami kecelakaan baik di darat, laut, dan udara berhak untuk menerima jaminan dari badan penyelenggaraan yaitu Jasara Harja. Asuransi sosial ini memberikan perlindungan pada masyarakat atas timbulnya gangguan kesehatan. Biaya yang ditanggung adalah untuk berobat jalan maupun rawat inap.
Yang kedua adalah jaminan hari tua. Nah, layanan ini memberikan perlindungan jaminan hari tua pada para pekerja yang telah mencapai usia tertentu dan sudah bekerja pada masa tertentu. Sebagai contoh adalah pekerja yang telah bekerja lebih dari 10 tahun di suatu perusahaan. Ketika dia mengundurkan diri dari sebuah perusahaan tersebut, para karyawan tersebut berhak untuk mendapatkan manfaat dari uang jaminan hari tua yang dimilikinya. Nah, di Indonesia, jaminan hari tua ini sekarang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, khusus bagi pegawai negeri sipil atau PNS masih dikelola oleh PD Taspen, dan untuk anggota TNI dikelola oleh PT Asabri. Selanjutnya ada jaminan kematian. Udah mikirin kematian kayak udah. Nah, layanan ini merupakan jaminan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. Nah, di Indonesia saat ini jaminan ini ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Yang keempat yaitu jaminan kecelakaan kerja. Bukannya udah tadi ya? Nah, yang keempat yaitu jaminan kecelakaan kerja. Nah, jaminan kecelakaan kerja disingkat dengan JKK. Ya, yang selanjutnya ada jaminan kecelakaan kerja atau yang disingkat dengan JKK adalah suatu program pemerintah dan pemberi kerja dengan tujuan memberikan kepastian jaminan pelayanan dan santunan apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan saat menunaikan tugas pekerjaan dan berbagai penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Di Indonesia saat ini jaminan kecelakaan kerja ini ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan juga. Yang selanjutnya ada jaminan kesehatan. Nah, jaminan kesehatan adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Di Indonesia, jaminan kesehatan ini saat ini ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Selanjutnya ada jaminan pensiun. Nah, program jaminan pensiun disingkat dengan program JP. Adalah pembayaran berkala jangka panjang sebagai substitusi dari penurunan atau hilangnya penghasilan karena peserta mencapai usia tua atau pensiun, mengalami cacat total permanen atau meninggal dunia. Nah, karakteristiknya adalah diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib dan manfaat pasti kepesertaan perorangan dan manfaat berupa uang tunai dibayarkan setiap bulan. Untuk saat ini di Indonesia, jaminan pensiun ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Masuk ke jenis yang kedua, tadi kan sudah membahas tentang social security. Nah, sekarang kita membahas tentang unemployment compensation atau kompensasi untuk pengangguran. Nah, di sini unemployment compensation diartikan sebagai program pemberian tunjangan yang tujuannya adalah memberikan waktu
kepada pekerja yang menganggur untuk menemukan pekerjaan baru yang setara dengan yang hilang, dengan pekerjaan yang hilang tanpa menderita kesulitan keuangan. Nah, tanpa tunjangan ini, pekerja mungkin harus mengambil pekerjaan yang mereka lakukan terlalu memenuhi syarat atau berakhir dengan kesejahteraan. Kompensasi pengangguran juga berfungsi untuk mempertahankan pengeluaran konsumen selama periode penyesuaian ekonomi. Di Indonesia, program ini dikenal dengan Kartu Prakerja. Nah, Kartu Prakerja adalah bantuan pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya. Karena semua percaya bahwa masyarakat Indonesia sungguhnya ingin selalu meningkatkan kemampuan mereka, baik soft skill maupun hard skill ya. Nah, hal ini didesain sebagai sebuah produk. Dalam program ini dikemas sedemikian rupa agar memberikan nilai bagi pengguna sekaligus memberikan nilai bagi sektor swasta. Nah, jalan digital itu melalui marketplace yang dipilih untuk memudahkan pengguna mencari, membandingkan, memilih, dan memberikan evaluasi. Karena hanya dengan cara ini, produk bisa terus diperbaiki, tumbuh, dan semakin relevan. Menggandeng pelaku usaha swasta, program ini adalah wujud kerjasama pemerintah dan swasta dalam melayani masyarakat Indonesia khususnya ya. Contoh lainnya adalah pemberian kompensasi kepada karyawan yang terpaksa harus dirumahkan karena keadaan tertentu. Misalnya ekonomi atau perusahaan yang bangkrut, apalagi sekarang nih ya di seluruh dunia, hampir di seluruh dunia ya, dan bahkan Indonesia juga termasuknya terkena dampak dari COVID-19 yang dimana kita tidak bisa menghindari salah satu hal tersebut yang merupakan bencana yang tidak bisa dihindari oleh makhluk hidup seperti kita. Nah, dengan adanya Kartu Prakerja ini, maka masyarakat yang dirumahkan atau kehilangan pekerjaan dapat memanfaatkan program ini untuk mengadakan atau mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah untuk meningkatkan skill-skill mereka agar mereka memiliki skill baru yang bisa dipergunakan. Bahkan contohnya misalnya seperti membuat kerajinan. Nah, dari membuat kerajinan tersebut, hasil dari kerajinan tersebut dapat dijual sehingga para pekerja-pekerja yang dirumahkan tersebut memperoleh penghasilan. Nah, di tengah pemberian kompensasi jenis ini atau kompensasi prakerja ini dapat menjamin karyawan atau pekerja-pekerja lainnya untuk tetap survive di tengah usahanya dalam menemukan pekerjaan baru, atau jika kondisi dapat pulih, karyawan dapat bekerja kembali secara normal di perusahaan mereka sebelumnya. Nah, pertama kita akan bahas mengenai paid time off atau gaji cuti, di mana sebuah kebijakan yang menyediakan bayaran kepada karyawan yang jatuh sakit, liburan, dan menjalani kegiatan pribadi yang boleh dipakai sebagai peningkatan kebutuhan atau keinginan karyawan tersebut. Nah, kebijakan tersebut biasanya
diberlakukan di Amerika Serikat. Nah, di mana tidak ada persyaratan hukum federal untuk jumlah minimum dari bayaran hari-hari liburan. Oh, enak banget ya. Nah, dalam memberikan pembayaran untuk waktu yang tidak bekerja, pengusaha mengakui bahwa karyawan memerlukan waktu di luar waktu kerjaan untuk berbagai keperluan. Nah, perusahaannya pengertian banget ya kalau kayak gitu. Nah, dibahas di bagian berikutnya, yaitu pembayaran untuk cuti liburan, pembayaran untuk cuti sakit, cuti panjang, dan bentuk cuti lainnya. Pertama ada cuti liburan. Waktu liburan, waktu diadakannya liburan tersebut melayani tujuan kompensasi yang penting. Misalnya nih ya, saat liburan berbayar membantu pekerja menjadi lebih kreatif dan lebih produktif, juga mengurangi stres, mendekatkan keluarga dan teman, dan juga meningkatkan kinerja dari pekerja tersebut. Nah, mereka juga dapat mendorong karyawan untuk tetap bersama pada perusahaan tersebut. Jadi kan karyawannya ini sudah diberikan kompensasi berupa cuti liburan. Nah, diharapkan dengan diberikannya kompensasi ini, maka karyawan tersebut menjadi loyal terhadap perusahaan tersebut. Nah, waktu liburan berbayar ini biasanya meningkat seiring waktu, seiring dengan senioritas ya. Misalnya nih ya, karyawan dengan masa kerja 1 tahun mungkin menerima waktu cuti liburan sebanyak kurang lebih 2 minggu. Yang bekerja 10 tahun mendapat cuti 3 minggu, dan yang bekerja 15 tahun mendapat cuti liburan selama 4 minggu. Wah, seneng banget dong ya, liburan 4 minggu, which is itu sebulan, bisa keliling kemanapun ya. Nah, yang kedua ada cuti panjang atau sementara. Nah, ini dapat digolongkan cuti besar atau disebut juga istirahat panjang. Nah, istirahat panjang ini diperuntukkan bagi pekerja yang loyal selama beberapa tahun di perusahaan yang sama. Namun, tidak semua perusahaan memberikan cuti besar kepada karyawannya. Cuti besar hanya dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan tertentu saja. Setelah memiliki masa kerja selama 6 tahun, pekerja berhak mendapat cuti besar atau istirahat panjang yang dapat mengajukan istirahat panjang pada tahun ke-7 dan ke-8 masing-masing selama 1 bulan. Nah, apabila tidak mengajukan cuti besar selama 6 bulan setelah hak istirahat panjang itu timbul, maka hak Anda dinyatakan gugur. Nah, jika tidak diambil cuti ini, maka jika cuti-cuti lainnya datang lagi, misalnya dapat hak cuti lagi tapi nggak diambil, maka hak cuti tersebut akan gugur. Wah, sayang banget dong ya kalau dapet cuti tapi nggak diambil. Nah, selanjutnya ada cuti tahunan. Nah, cuti tahunan merupakan waktu cuti yang diberikan kepada tenaga kerja oleh instansi yang dapat digunakan sesuai kondisi dan keperluan tenaga kerja. Nah, setiap tenaga kerja berhak mendapatkan 1 hari cuti dalam sebulan atau 12 hari dalam setahun. Namun, instansi atau perusahaan berwenang juga untuk menolak permintaan cuti dari tenaga kerja yang belum genap bekerja 1 tahun pada perusahaan tersebut. Nah, apabila perusahaan bersedia memberikan izin cuti, hal ini disebut sebagai cuti di luar tanggungan. Nah, dari instansi atau perusahaan dapat memotong gaji dari tenaga kerja tersebut secara
secara profesional atau secara rata sesuai dengan jumlah ketidakhadirannya. Nah, namun dibalik lagi juga terhadap masing-masing perusahaan, karena setiap perusahaan punya regulasi atau SOP ya bagi cuti tahunan yang berbeda. Selanjutnya ada healthcare atau layanan perawatan kesehatan. Nah, perawatan kesehatan merupakan barang yang paling mahal dalam paket tunjangan karyawan. Bahkan ya, menurut penelitian dari Kaiser Family Foundation di Amerika Serikat, menghabiskan lebih banyak per kapita untuk perawatan kesehatan daripada negara lain. Nah, beberapa perusahaan telah mengurangi dan menghapus kenaikan gaji atau bonus atau keduanya dikurangi untuk memberikan tunjangan kesehatan yang semakin mahal bagi karyawan. Nah, karena kesehatan itu kan sangat mahal sekali ya, maka benar-benar harus diperhitungkan. Nah, adapun jenis-jenis di antaranya merupakan yang pertama itu ada paket biaya layanan. Nah, perlindungan asuransi untuk 3 jenis biaya medis itu ada biaya rumah sakit, biaya bedah, dan biaya dokter. Selanjutnya ada rencana perawatan terkelola. Nah, pemberian layanan kesehatan yang menekankan pengendalian biaya dengan membatasi pilihan dokter dan rumah sakit karyawan. Rencana ini juga memberikan perlindungan terhadap biaya perawatan kesehatan dalam bentuk pembayaran di muka kepada penyedia layanan kesehatan. Misalnya nih ya, kemitraan perusahaan dengan rumah sakit tertentu untuk memberikan layanan khusus atau keringanan biaya jika berobat di rumah sakit tersebut. Selanjutnya ada paket asuransi khusus, di mana pengusaha sering menggunakan paket asuransi terpisah untuk memberikan jenis manfaat tertentu dan sering disebut sebagai paket asuransi khusus. Nah, misalnya ada perusahaan yang memberikan jaminan kesehatan jaminan kesehatan khusus yang berbeda dengan jaminan kesehatan biasa yang diberikan kepada karyawan yang bekerja bersinggungan dengan bahan industri yang berbahaya. Nah, selanjutnya ada perawatan kesehatan yang digerakkan oleh konsumen. Mengacu pada tujuan membantu perusahaan, kendali atas biaya sementara juga memungkinkan karyawan untuk membuat pilihan yang lebih besar tentang perawatan kesehatan. Jadi, karyawan dapat mengusulkan layanan kesehatan apa yang didapatkan selama bekerja di perusahaan. Entah itu medical check up, cek kesehatan, cek tensi, cek gula, atau lain-lainnya. Selanjutnya ada life insurance atau asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa yang disponsori oleh perusahaan melindungi keluarga karyawan dengan membayar jumlah tertentu setelah kematian karyawan. Rencana ini sering termasuk dalam kematian karena kecelakaan dan klaim pemotongan yang membayar manfaat tambahan jika kematian adalah akibat dari kecelakaan atau jika karyawan mengalami kehilangan anggota tubuhnya yang tidak disengaja. Semoga para pekerja semua aman-aman aja ya, dan tidak ada yang mengalami kecelakaan seperti ini. Mungkin pasti ada, tapi semoga dengan diberikannya asuransi ini dapat memberikan keringanan bagi keluarga dari korban tersebut.
Nah, ada dua dari rencana asuransi jiwa yang lebih umum adalah asuransi jiwa berjangka dan keseluruhan kehidupan. Nah, asuransi jiwa berjangka memberikan perlindungan kepada penerima manfaat karyawan hanya selama periode terbatas berdasarkan jumlah tahun tertentu yang tunduk pada usia maksimum. Setelah itu, asuransi otomatis berakhir, sedangkan asuransi jiwa seutuhnya membayar sejumlah kepada penerima manfaat yang ditunjuk dari karyawan yang meninggal. Tetapi tidak seperti kebijakan seumur hidup, rencana seumur hidup tidak berakhir sampai pembayaran yang dilakukan kepada penerima manfaat. Nah, kompensasi pekerja melindungi karyawan dan kecelakaan dan penyakit terkait pekerjaan. Namun, beberapa perusahaan menyediakan perlindungan tambahan yang lebih komprehensif. Cacat jangka panjang memberikan manfaat bulanan kepada karyawan karena sakit atau cedera tidak dapat bekerja dalam waktu lama. Nah, selanjutnya ada retirement plans atau rencana pensiun. Program pensiun yang disponsori oleh perusahaan memberikan penghasilan kepada karyawan setelah mereka mencapai usia pensiun minimum dan telah meninggalkan perusahaan yang akan memberikan mereka sejumlah dana. Nah, dana pensiun adalah hak seorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun, atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan, di mana tujuannya adalah memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdi di perusahaan tersebut. Penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan di mana karyawan tersebut bekerja. Nah, pemberian dana pensiun kepada karyawan bukan saja hanya memberikan kepastian penghasilan di masa depan, tapi juga ikut memberikan motivasi bagi karyawan untuk lebih giat bekerja dengan memberikan program jasa pensiun agar para karyawan merasa aman, terutama bagi mereka yang menganggap pada usia pensiun sudah tidak produktif lagi. Adapun jenis-jenisnya adalah yang pertama yaitu program imbalan pasti, di mana program ini atau program pensiun ini manfaat pastinya itulah merupakan program pensiun yang besar yang dimana ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Seluruh iuran merupakan beban karyawan yang dipotong dari besarnya gaji mereka. Program ini dikaitkan dengan masa kerja dan besar penghasilan kita untuk menentukan besaran uang pensiun yang diterima. Nah, yang kedua ada rencana kontribusi pasti. Program yang besarnya memberikan manfaat bagi pensiun tersebut tergantung dari hasil pengembangan kekayaan dana dari pensiun tersebut. Iuran ditanggung bersama oleh karyawan dan perusahaan pemberi kerja. Program pensiun ini terdiri dari money purchase plan, profit sharing, dan saving plan, di mana besarnya uang pensiun didasarkan pada iuran yang dibayarkan pekerja dan perusahaan pemberi kerja. Selanjutnya ada employee stock option plans atau rencana kepemilikan saham karyawan. Nah, ESOP atau Employment Stock Option Plans adalah program yang memberikan hak kepada karyawan atas kepemilikan saham. Program kepemilikan saham perusahaan di Indonesia dikenal dengan suatu program kepemilikan saham bagi karyawan atau PKSK.
Nah, program kepemilikan saham perusahaan dengan ESOP pertama kali ada di Amerika, yaitu sekitar tahun 1950-an. Program kepemilikan saham perusahaan dengan ESOP dilakukan dalam beberapa cara, antara lain yaitu perusahaan memberikan sahamnya secara cuma-cuma atau disebut dengan stock grant kepada karyawan, menjual saham perusahaan pada karyawan umumnya dengan harga diskon, dan memberikan opsi kepada karyawan untuk membeli saham perusahaan pada periode tertentu dan pada harga tertentu. Program kepemilikan saham dengan ESOP di Indonesia memang belum tenar ya, belum banyak diketahui oleh khalayak umum, terlebih untuk perusahaan-perusahaan yang masih bersifat perusahaan keluarga. Mengapa perusahaan atau manajemen memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dengan ESOP? Itu karena dapat digunakan sebagai bentuk penghargaan kepada karyawan dan mampu mempertahankan karyawan atau meminimalisasi keluar masuknya karyawan atau turnover karyawan. Selanjutnya ada karyawan yang memiliki saham perusahaan cenderung akan memiliki rasa memiliki dan akhirnya menimbulkan semangat dalam bekerja. Oke. Contohnya misalnya berupa lembar saham, surat berharga, dan aset dengan nilai jaminan tertentu. Selanjutnya ada employee service atau layanan karyawan. Nah, layanan karyawan adalah fungsi pemeliharaan karyawan menyangkut kegiatan untuk memelihara kondisi fisik dan mental para karyawan. Kondisi fisik dan mental yang baik akan diciptakan oleh penarikan karyawan yang baik, pengembangan, pemberian kompensasi, dan integrasi, dan dilanjutkan dengan pemeliharaannya. Di samping itu, kita perlu memberikan perhatian khusus terhadap usaha-usaha untuk memelihara kesehatan dan sikap karyawan. Nah, program keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memelihara kondisi fisik karyawan, sedangkan program pelayanan karyawan membantu memelihara semangat atau moral karyawan. Banyak istilah-istilah yang dipergunakan untuk program-program pelayanan karyawan. Ada yang menggunakan istilah jaminan sosial, program kesejahteraan karyawan, dan sebagainya. Nah, ini merupakan hal atau highlight yang paling penting atau yang paling khas dan biasanya menjadi ciri khas suatu perusahaan itu sendiri. Meningkatkan perhatian pengusaha terhadap masalah kesejahteraan karyawan dikarenakan faktor-faktor sebagai berikut. Perubahan sikap para karyawan yang disebabkan terutama oleh keadaan yang makin meningkatnya taraf pendidikan mereka. Selanjutnya ada permintaan dari organisasi buruh, permintaan dari pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk undang-undang atau peraturan-peraturan, persaingan yang semakin ketat yang mengakibatkan para pengusaha harus berusaha untuk memberikan jaminan agar para karyawan betah dan karyawan tersebut senang berada pada perusahaan tersebut. Adanya pengawasan terhadap tingkat upah, terutama dari asosiasi para pengusaha untuk mencegah persaingan dalam hal pemberian upah. Nah, ada nih ya manfaat yang diperoleh dari diselenggarakannya program kesejahteraan karyawan.
Antara lain yaitu penarikan tenaga kerja yang lebih efektif, perbaikan semangat dan kesejahteraan karyawan, penurunan tingkat absensi dan perputaran tenaga kerja, perbaikan hubungan masyarakat, ada pengurangan pengaruh organisasi buruh, baik yang telah ada maupun yang potensial. Selanjutnya ada pengurangan campur tangan pemerintah dalam organisasi. Adapun contoh dari pemberian layanan karyawan adalah pertama, pada sebuah perusahaan memberikan layanan kepada karyawan dengan menyediakan kafeteria atau kantin bagi karyawannya. Biasanya kan ada pada setiap perusahaan tersebut menyediakan kantin bagi karyawannya, dimana hal ini bertujuan untuk agar karyawan tersebut dapat terjamin pada saat mereka bekerja. Jika mereka merasakan sudah jam istirahat, mereka dapat makan di kantin tersebut dan tidak perlu jauh-jauh dari kantor, sehingga untuk balik ke kantornya juga tidak telat ya dari jam istirahatnya. Ada beasiswa pendidikan. Bagi perusahaan-perusahaan tertentu memberikan beasiswa pendidikan bagi karyawannya. Mungkin bagi karyawan yang berprestasi ya diberikan beasiswa pendidikan. Selanjutnya juga diberikan tanggungan berupa perumahan bagi karyawannya, seperti pemberian rumah dinas juga bagi karyawannya. Kan biasanya pada setiap perusahaan memberikan rumah dinas bagi karyawannya. Di Indonesia juga banyak perusahaan yang memberikan rumah dinas bagi karyawannya. Selanjutnya ada pengembangan karir. Di mana pengembangan karir ini biasanya dilakukan dengan memberikan pelatihan dan seminar-seminar bagi karyawannya. Diharapkan dan setelah selesai mengikuti pelatihan tersebut, para karyawan dapat mengembangkan hal-hal positif dan ilmu-ilmu baru yang didapatkan dari pelatihan tersebut, sehingga meningkatkan produktivitas mereka. Selanjutnya ada perusahaan juga membuat komunitas karyawan, adanya perkumpulan yang mempererat hubungan antar rekan kerja di kantor. Karyawan juga mendapatkan fasilitas pembelian dari perusahaan, bisa bekerja sama dengan toko atau adanya koperasi kantor. Biasanya dalam koperasi kantor tersebut diberikan seperti kartu keanggotaan koperasi, di mana jika anggota koperasi atau karyawan tersebut melakukan transaksi pada koperasi tersebut, bisa saja mendapatkan harga lebih murah dari harga pasarannya. Juga memberikan fasilitas kesehatan bagi karyawannya, meliputi klinik, layanan cek kesehatan, cek tensi, dan mungkin cek gigi juga ya, termasuk dalam fasilitas kesehatan. Terus ada tempat kerja yang layak. Fasilitas-fasilitas yang didapatkan karyawan tuh juga termasuk dalam fasilitas tempat kerja yang layak ya. Mungkin dengan adanya tempat parkir yang memadai bagi karyawannya, biar nggak parkir sembarangan kan di pinggir jalan. Terus dengan keadaan tempat kerja yang bersih juga dapat membantu semangat kerja karyawan jika tempat kerja itu juga bersih. Juga memberikan kendaraan operasional ya, berupa mobil dinas ya, biasanya pada perusahaan-perusahaan memberikan mobil dinas bagi karyawannya. Tidak hanya perusahaan-perusahaan, tapi juga kantor-kantor pemerintahan juga biasanya kan sering memberikan mobil dinas bagi para pejabat-pejabat pemerintahan tersebut. Ruangan kerja yang layak juga merupakan fasilitas yang berhak didapatkan karyawan dari perusahaan tersebut, karena
ruangan kerja itu merupakan tempat kita menuangkan inspirasi dan mengeluarkan ide-ide kreatif yang muncul di benak karyawan. Nah, jadi dengan ruangan kerja yang mungkin eksklusif, ruangan kerja yang memadai, yang nyaman, bersih, akan meningkatkan semangat karyawan untuk bekerja. Selanjutnya, layanan-layanan bagi karyawan juga mungkin khususnya bagi wanita diberikan layanan kecantikan ya, contohnya seperti sales promotion girl atau SPG yang sering teman-teman temui di mall-mall. Misalnya contohnya di body shop atau Sephora yang menjual alat kecantikan dan juga menjual kosmetik tersebut ya. Biasanya karyawan tersebut diberikan kompensasi berupa alat kecantikan demi menunjang pekerjaan mereka, karena kan biasanya jika teman-teman pergi ke mall-mall tersebut melihat SPG dan dananya pasti cantik, rambutnya tata bagus, terus wangi juga. Nah, dengan diberikannya tunjangan tersebut, maka pekerjaan yang dilakukan karyawan tersebut kan tanggung jawabnya adalah berkomunikasi langsung dengan konsumen. Jadi jika karyawan tersebut sudah berpenampilan yang sangat menarik dan cukup menarik minat customer untuk melakukan pembelian pada produk yang dijual tersebut, maka itu merupakan poin plus bagi perusahaan ya, memberikan tunjangan tersebut ya, karena tidak hanya menguntungkan karyawan tapi juga menguntungkan perusahaan. Tidak hanya pada sales promotion girl, di salah satu, mungkin hampir semua bank ya, pada frontlinernya seperti teller atau customer service-nya juga diberikan tunjangan kecantikan. Mungkin tunjangan kecantikan ini masuk ke kompensasi finansial langsung atau berupa uang tunai yang sudah dikomplitkan masuk ke dalam gaji mereka. Diberikan kompensasi untuk kecantikan, karena kan biasanya frontliner itu kan pasti cantik, rapi, dan harus menjaga kualitas mereka demi melayani nasabah menjadi lebih tertarik gitu kan, jadi lebih nyaman untuk bertransaksi. Selanjutnya juga memberikan layanan kemudahan administrasi. Nah, misalnya administrasi berupa pembayaran atau penerimaan yang dipermudah tanpa proses yang ribet atau proses syarat-syarat yang panjang itu. Nah, selanjutnya ada rekreasi. Nah, fasilitas kerja lain yang bisa membuat karyawan makin produktif adalah fasilitas yang bisa digunakan untuk kegiatan rekreasi. Siapa sih yang nggak senang berrekreasi kan? Nah, misalnya ada fasilitas olahraga atau fasilitas gym yang disediakan oleh karyawan agar karyawan tersebut tetap ingat akan pola hidup yang sehat, dan tidak lupa berolahraga, karena dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat untuk melakukan pekerjaan di kantor. Selanjutnya masih banyak lagi ya layanan-layanan yang dapat diberikan oleh perusahaan terhadap karyawannya. Dan yang terakhir ada premium pay atau pembayaran premium ekstra. Nah, pembayaran jenis ini dilakukan atau mengacu pada upah yang lebih tinggi yang diberikan kepada karyawan yang bekerja dengan jam kerja yang kurang diinginkan. Ini termasuk hari libur, terus akhir pekan, hari libur, ataupun lebih dari jam kerja perusahaan normalnya dalam sehari. Misalnya karyawan yang bekerja di luar hari kerja kantor,
akan mendapatkan pembayaran lebih atau juga tunjangan hari raya atau THR untuk perayaan-perayaan hari besar nasional atau hari besar keagamaan. Pembayaran jenis ini juga mengacu pada tingkat kesulitan atau berbahayanya pekerjaan itu dilakukan. Misalnya nih ya, pencuci jendela untuk gedung-gedung pencakar langit kan biasanya kita lihat kan pakai alat tinggi kan naik, itu mereka bersihkan jendela, mungkin menerima kompensasi tambahan karena kondisi kerja yang sangat berbahaya. Karena kan bahaya banget kan misalnya kalau terjadi kesalahan kerja dalam pembersihan kaca di gedung-gedung tersebut, serem banget. Terus ada pilot militer mendapatkan uang ekstra dalam bentuk gaji penerbangan dan uang tempur karena risikonya yang terlibat dalam kerja. Nah, di Indonesia, salah satu perusahaan yang berhasil menerapkan K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah PT MRT Jakarta. Bahkan, PT MRT Jakarta berhasil mendapatkan penghargaan K3 pada tahun 2019 dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Dari yang kita tahu, PT MRT ini kan baru-baru banget mengoperasikan MRT di Indonesia, khususnya di daerah Jakarta, sekitar baru beberapa tahun belakangan ini kan. Jadi ini sungguh-sungguh prestasi yang sangat-sangat luar biasa banget bagi perusahaan MRT Jakarta. Dalam penghargaan K3 2019 tersebut, PT MRT mendapatkan 2 kategori penghargaan, yaitu Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau yang disingkat dengan SMK3 dan Kecelakaan Nihil. Wow, hebat banget ya. Nah, bagi PT MRT Jakarta ini, guna memastikan pelaksanaan proyek dan menjalankannya, PT MRT Jakarta selalu mengedepankan aspek keselamatan kerja dan menggunakan 3 perangkat utama yang diterjemahkan ke dalam sejumlah peraturan yang mengikat, yaitu yang pertama melalui kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi ini MRT Jakarta menggunakan format kontrak itu FIDIC, Yellow and Silver Book. Nah, dalam dengan General Condition of Contract dengan jelas menyebutkan aspek keselamatan pada pasal 4.8 tentang prosedur keamanan dan keselamatan kerja, serta pasal 6.7 tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, dalam Particular Condition of Contract juga disebutkan dalam pasal 1.13 tentang Compliance with the Law atau Indonesian Law, dengan pasal 4.8 tentang Safety Measures, pasal 4.18a tentang Manajemen Risiko, dan pasal 6.5 tentang jam kerja. Yang kedua, melalui struktur dalam project delivery, yaitu kontraktor wajib menerapkan SMK3, HSE Manager, dan Safety Officer. Nah, konsultan construction management termasuk pengawasannya, dan project managers dan engineers Directorate Konstruksi PT MRT Jakarta. Yang ketiga, melalui implementasi SMK3 dengan komitmen keselamatan dan kesehatan kerja, pemenuhan struktur SMK3 dan ketersediaan personal yang memenuhi persyaratan kompetensi, pelaksanaan proses HIRADC, pelaksanaan inspeksi, dan pelaksanaan safety audit. Wow, jadi PT MRT ini sungguh-sungguh mementingkan keselamatan kerja dan safety first ya dalam proses kegiatan kerjanya. Jadi memang PT MRT Jakarta ini tidak main-main dan benar-benar sungguh-sungguh memberikan yang terbaik demi lancarnya operasional MRT di Jakarta. Salut banget buat PT MRT. Dengan ada MRT ini juga sangat-sangat memudahkan transportasi umum khususnya di Jakarta yang merupakan ibu kota dari negara kita tercinta, yaitu Indonesia.
Nah, selanjutnya ada PT Maybank Indonesia. Nah, Maybank Indonesia berkomitmen untuk menciptakan dan memberikan lingkungan yang aman, sehat, dan nyaman bagi karyawan, nasabah, dan pemangku kepentingan lainnya melalui kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja atau yang disingkat dengan K3 ini. Komitmen ini menjadi bagian dalam perjanjian kerjasama atau PKB tahun 2016-2018. K3 ini antara lain diterapkan melalui penyediaan sarana dan prasarana keselamatan di tempat kerja serta antisipasi terhadap kejadian darurat. Bank juga melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan untuk menghadapi berbagai masalah K3. Antara lain yaitu Business Continuity Management atau yang disingkat dengan BCM, di mana Maybank Indonesia menerapkan kebijakan BCM untuk memastikan adanya antisipasi terhadap kejadian-kejadian darurat. Nah, BCM mengatur rencana penanggulangan bencana dan juga menjamin K3 demi mempertahankan kelangsungan seluruh aktivitas bisnis dan operasional, menjamin kesehatan dan keselamatan karyawan. Saat ini seluruh sektor Maybank Indonesia sudah dilengkapi dengan berbagai perangkat keselamatan kerja seperti APAR, smoke detector, diesel pump, dan tangga darurat. Good job buat Maybank Indonesia. Selanjutnya ada simulasi kebakaran. Nah, simulasi kebakaran yang diterapkan oleh Maybank Indonesia secara konsisten melakukan berbagai kegiatan yang menunjang keselamatan karyawan. Di antaranya melalui kegiatan simulasi pemadam kebakaran dan latihan penggunaan alat pemadam api, latihan evakuasi gedung, dan penunjukan floor marshal di setiap unit kerja. Dengan kegiatan ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman dan antisipasi keselamatan serta evakuasi karyawan dalam kondisi darurat seperti kebakaran. Selanjutnya ada kegiatan olahraga dan health tech, di mana kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan karyawan tentang K3 sekaligus menjadi wadah para karyawan untuk berkomunikasi lebih intensif melalui aktivitas yang sehat serta menjaga keseimbangan antara rutinitas kerja dan aktivitas di luar pekerjaan bagi karyawan, yang biasanya work-life balance ya, antara kerja dan kehidupan harus setara dan seimbang. Selanjutnya ada safety clinic. Dari seluruh kegiatan ini disesuaikan dengan risiko yang mungkin dihadapi di tempat kerja. Bank juga mendukung pelaksanaan kelas Aikido sebagai salah satu kegiatan rutin karyawan yang bertujuan untuk melatih kepekaan bela diri. Selanjutnya ada jaminan pemeliharaan kesehatan. Dalam hal ini, bank melalui skema BPJS Kesehatan maupun melalui pemberian asuransi kesehatan yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Asuransi kesehatan karyawan terdiri dari beberapa pilihan perlindungan yang dapat dipilih sesuai kebutuhan karyawan, seperti rawat inap, ada rawat jalan, rawat bersalin, rawat gigi, dan kacamata. Selain itu, bank juga menyediakan jaminan kecelakaan kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk menanggung risiko kecelakaan kerja yang dialami oleh karyawan, mulai dari perjalanan menuju kantor selama karyawan bekerja hingga perjalanan pulang sampai kembali ke rumah. Yang terakhir ada pelatihan Purna Bakti. Di sini Maybank Indonesia secara rutin menyelenggarakan pelatihan masa persiapan Purna Bakti bagi karyawan yang akan mengakhiri masa kerjanya. Pelatihan ini memberikan kesempatan bagi karyawan yang selama ini telah berdedikasi penuh untuk kemajuan bank agar memiliki persiapan baik mindset maupun skill
untuk mengisi masa purna bakti nantinya. Jadi untuk karyawan-karyawan yang sudah mendekati masa-masa pensiun ya, mengikuti pelatihan purna bakti ini. Nah, pelatihan yang diberikan mencakup pengenalan dan pemahaman masa persiapan purna bakti, pembekalan kesehatan, pengelolaan keuangan, serta langkah-langkah memulai usaha, workshop, atau kunjungan ke tempat usaha. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai kompensasi finansial tidak langsung. Kompensasi finansial tidak langsung adalah kompensasi yang diberikan suatu perusahaan terhadap karyawannya berupa tunjangan seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa. Selanjutnya ada asuransi ketenagakerjaan dan simpanan pensiun. Lalu ada cuti juga, cuti tahunan. Terus ada cuti hamil serta berbagai fasilitas lainnya yang didapatkan oleh karyawan tersebut seperti fasilitas mobil dinas, rumah dinas, fasilitas ruangan kerja dan gedung kerja yang sangat memadai. Nah, jadi kompensasi tersebut mempunyai tujuan yang sangat penting bagi perkembangan suatu perusahaan, karena tanpa adanya kompensasi perusahaan tersebut tidak akan berkembang, karena kompensasi ini sangat-sangat berkaitan erat banget tentang menjaga hubungan baik antara perusahaan dan karyawan. Jika tidak ada kompensasi, maka tidak ada imbalan yang didapatkan oleh karyawan tersebut. Jika tidak ada imbalan, maka karyawan tersebut pasti akan merasa sangat dirugikan ya, sudah meluangkan tenaga, pikiran agar mencapai tujuan perusahaan, tapi tidak mendapatkan imbalan sama sekali. Baiklah, demikian penjelasan saya mengenai sharing materi human capital, yaitu indirect financial compensation atau kompensasi finansial tidak langsung. Mohon maaf jika banyak sekali ada kesalahan-kesalahan mungkin yang saya sengaja maupun tidak sengaja dalam pemaparan materi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga di video-video kedepannya nanti pemaparan materi atau video lain yang saya buat lebih baik daripada video sebelum-sebelumnya. Terima kasih semuanya. Goodbye. Sampai berjumpa di lain waktu. Tearing out